Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi kiram. Syu'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila musannif hadzal kitab nafa'ana Allah bi syu'unihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ahkamit thaharati utawi iki bab nerangake pira-pira hukume thaharah. At-thaharatu ta thaharah lughatan ing dalam lughate iku an-nadhafatu bebersih. Wa thaharatu ta thaharah syar'an ing dalam cara syar'e iku fi'lu ma agawe perkara tustabahu kang den mubahake bi iklan ma apa as-sholatu sholat mi wudu'in tegese saking wudu wa ghuslan lan atus wa tayammumin lan tayammum wa izalati najasatin lan ngilangin najis. Bab menerangkan tentang beberapa hukumnya thaharah, nggih. Thaharah itu secara bahasa adalah an-nadhafah bersih. Bersih atau bersuci. Ada kalanya thaharah itu anil hadas, ada kalanya thaharah anil najisi. Kalau najis itu adalah sesuatu yang menghalangi sahnya sholat, bisa dihilangkan dengan cara istinja misalnya atau dengan membersihkannya. Ada kalanya thaharah anil hadas. Hadas itu adalah peristiwa atau kejadian yang menjadikan tidak sahnya sholat. Bisa dihilangkan dengan cara misalnya wudhu atau mandi atau bisa diganti dengan tayamum. Mengenai thaharah atau bersuci yang akan kita bahas adalah alatnya dulu ya. Alat-alat yang untuk bersuci itu ada kalanya debu, ada kalanya air. Yang kita bahas air dulu ya. Saya bacakan dulu. Al-miyahu tawi pira-pira banyu. Alati kang juzu kang menang apa tadhiru nyucikake biha kelawan miyah iku sab'u miyahin ana pitu pira-pira banyu. Rupane ma'ul samai banyu langit utawa banyu udan, wa ma'ul bahri lan banyu segara, wa ma'ul nahri lan banyu kali, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul aini lan banyu sumber, wa ma'ul salji lan banyu es, wa ma'ul barati lan banyu embun. Nah, menerangkan tentang air, di sini air-air yang diperbolehkan untuk bersuci itu ada 7 macam. Mulai air langit, air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air sumber, air es atau air embun. Didhawuhaken oleh Mbah Musonef, ma nazzala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min asril khilqah. Air-air yang diperbolehkan untuk bersuci itu semua air yang turun dari langit atau air yang bersumber dari bumi yang masih pada sifat aslinya, menetapi pada sifat aslinya, belum ada sebuah perubahan, itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Adapun air-air yang sudah mengalami perubahan itu nanti akan banyak pembahasannya. Saya lanjutkan ya. Sumal miyahu mongko utawi pira-pira banyu iku ana arba'ati aksamin ing atas papat pira-pira pantuman. Ahadwa utawi salah siji arba iku tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Air yang suci mensucikan yang tidak makruh digunakan. Wa huwa utawi tahir mutahhir ghairu makruh iku al-ma'u banyu al-mutlaqu kang mutlaq kang qayyidin saking qayyid lazimin kang tetep. Air dibagi menjadi 4. Terus air 7 tadi itu kan air yang murni. Ini membahas tentang air-air yang sudah air 4 macam ini, pembagian air ini nanti macam-macam atau di luar dari 7 macam. Kalau 7 macam tadi tidak usah dibahas, pokok dia belum mengalami perubahan maka diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Yang pertama itu air tahir mutahhir ghairu makruhin, air yang suci mensucikan tidak makruh digunakan. Airnya suci, mensucikan, dibuat wudu sah, dibuat mandi sah, dan juga tidak ada hukum makruh menggunakan air tersebut.
namanya yaitu ma'ul mutlak, air yang mutlak. Air mutlak itu bisa dikatakan adalah air yang terbebas dari sebuah qayd, dari sebuah nama, dari sebuah ikatan yang tetap. Air yang terlepas dari sebuah ikatan. Seperti contoh air sumur tadi ya, air sumber, air hujan, itu kan airnya mutlak, tidak ada sebuah nama. Ataupun ketika dia diikat, dikoyiti, koyitnya pasti koyit munfak, koyit yang suatu saat akan bisa terlepas. Misalnya air sumur ini namanya air sumur. Ketika nanti dipindah ke kolah atau jenengan ambil pakai timbo, jenengan sukanya teng ember, maka namanya air ember menjadi nama air kolah. Nanti jenengan pindah lagi ke sebuah ceret, namanya air ceret. Jenengan pindah ke dandang, namanya air dandang. Nah, air itu dikoyiti atau diikat, dinamai, tapi namanya suatu saat akan bisa terlepas. Itu namanya air tohir, mutohir, ghairu makruhin. Jadi air yang suci, yang mensucikan, air yang bisa kita gunakan untuk wudhu, untuk mandi tanpa hukum makruh, itu adalah air mutlak. Air yang 7 macam air tadi yang belum ada perubahan sama sekali, belum ada ikatan sebuah nama. Ataupun ketika diikat sebuah nama, ketika dia dinamai dengan suatu nama, nama itu tersebut bisa terlepas. Misalnya air sungai mengalir, tenggine ledeng, namanya air ledeng, mengalir lagi tenggalengan, namanya air galengan. Nah, itu berarti kan ganti nama, tapi namanya suatu saat akan bisa terlepas. Itu masih dihukumi tohir, mutohir, ghairu makruhin. Bisa digunakan untuk wudhu tanpa hukum makruh. Nah, yang kedua yaitu watohirun, mutohirun, makruhun istiqmaluhu. Air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Nah, beda kali yang pertama ya. Kalau yang pertama tidak makruh, yang ini makruh. Airnya suci, dibuat wudhu, dibuat mandi juga sah, tapi kita terkena hukum makruh, yaitu contohnya air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang telah dipanaskan oleh sengatan terik matahari. Ini ada beberapa syarat ya. Syaratnya misalnya air ini berada pada daerah memang sangat panas, yang kedua berada pada wadah selain emas dan perak. Jadi ketika daerahnya sepanas apapun, ketika air itu diletakkan atau diwadahi oleh emas dan perak, ini tidak ada hukum makruh. Karena lisifa ijauhirima, karena memang sangat bersihnya emas dan perak, bisa menjamin bahwa air tersebut tidak akan berbahaya ketika dipakai. Air musyammas itu hukumnya makruh. Selain air musyammas atau air yang panas terkena sengatan matahari, dimakruhkan juga air yang di sini diterangkan di Fathul Qoribnya, air yang syadidus sukhunah wal burudah. Air yang memang sangat panas atau memang air tersebut sangat dingin. Tidak terkena sengatan matahari, tapi air itu misalnya jenengan masak mendidih. Nah, itu kan air yang sangat panas atau air yang sangat dingin. Itu nanti hukumnya juga makruh digunakan. Hukum makruh tersebut akan hilang ketika air tersebut kembali menjadi air dingin. Kalau yang dingin sekali menjadi air yang tidak dingin, air yang panas menjadi dingin, maka itu hukum makruhnya akan hilang. Ya. Yang ketiga saya lanjutkan, yaitu air yang tohirun ghairu mutohirin. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci, bisa diminum, ketika kita terkena juga tidak apa-apa. Cuma tidak mensucikan, dibuat wudhu tidak sah, dibuat mandi tidak sah. Yang pertama yaitu ma'ul mustakmal, air mustakmal. Pernah dengar nggih air mustakmal? Air mustakmal itu apa? Air mustakmal itu adalah air bekas atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Menghilangkan hadas tadi contohnya seperti wudhu atau mandi. Jadi air bekas wudhunya jenengan atau air bekas mandinya jenengan. Nah, bekas tersebut, air bekas menghilangkan hadas tersebut namanya air mustakmal. Dia masih suci tapi tidak bisa digunakan untuk wudhu lagi. Atau air bekas menghilangkan najis. Nah, tapi kalau air bekas menghilangkan najis ini akan dihukumi mustakmal itu dengan beberapa syarat ya. Syarat yang pertama yaitu airnya yang mengaliri najis tersebut. Misal ada najis, airnya yang mengaliri, bukan najis yang mendatangi air. Misalnya jenengan mencuci di mesin cuci. Nah, ada satu pakaian misalnya terkena pipisnya anak jenengan. Nah, ini kok pakaian ini jenengan masukkan ke mesin cuci, maka ini satu mesin cuci akan menjadi najis semua. Dan jenengan mencuci piring, piringnya ini ada najisnya, tapi jenengan masukkan ke bak cucian piring, maka semua yang ada di bak akan menjadi najis semua. Kalau ini
ada najis tapi airnya yang mendatangi dengan kerucut. Nah, ini nanti sisa air menghilangkan najis ini akan dihukumi mustakmal dengan catatan air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya dan air tersebut tidak bertambah timbangannya, maka akan menjadi air mustakmal. Airnya tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Tapi ketika nanti berubah atau bertambah timbangannya, otomatis air tersebut menjadi air najis. Yang kedua yaitu selain air mustakmal ada air mutaghayyir. Apa air mutaghayyir? Air mutaghayyir itu air yang bima khalatahu minat thahirati. Air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Air yang tercampur dengan sesuatu yang suci hingga berubah dan pindah nama. Betul nggih? Air tercampur, air berubah karena disebabkan oleh tercampur dengan benda yang suci. Air berubah karena tercampur dengan benda yang suci. Misalnya jenengan medet air, ya. Air tersebut jenengan sukani kopi atau jenengan masuki teh. Otomatis air tersebut akan menjadi air teh. Ini air tersebut akan jenengan ikat, akan jenengan namai dengan nama yang tidak bisa terlepas. Air tenggene dandang jenengan masuki teh, maka akan menjadi air teh. Dingin pun akan menjadi air teh. Jangan masukkan ke cara tetap air teh. Jangan masukkan ke gelas pun namanya tetap air teh. Maka air yang tersebut namanya air mutaghayyir, suci. Teh tersebut bisa diminum, tapi teh tersebut tidak bisa digunakan untuk berwudu karena tercampur dengan benda yang suci. Pengecualian dari perubahan ini adalah ketika air tersebut berubah karena memang tercampur dengan sesuatu yang berhubungan dengan air tersebut. Airnya tidak bisa pisah dengan perkara tersebut. Seperti tanah, lumut itu kan tidak akan bisa pisah dengan air ya. Kok sampai air tersebut berubah karena kedua perkara tersebut, maka hukumnya tetap suci mensucikan. Seperti air sungai ketika pindah teng lepen atau teng ledeng apa bahasa Indonesianya ya, atau teng galengan itu kan akan berubah warnanya menjadi coklat. Nah, perubahan yang seperti itu tidak apa-apa. Tetap air tersebut hukumnya suci mensucikan, tetap bisa dibuat untuk wudu. Atau air yang terkena lumut menjadi hijau, ini tidak apa-apa, tetap suci mensucikan karena memang air tidak bisa pisah dengan perkara tersebut. Atau perubahan karena air tersebut diam yang sangat lama karena tidak pernah dipakai, air tersebut mengalami perubahan. Nah, perubahan ini tetap bisa digunakan untuk wudu atau tetap hukumnya tohir mutohir, bukan air mutaghayyir. Yang keempat adalah wama unajisin dan air najis. Air najis ini ada dua. Yang pertama adalah waladhi halat fihi najasatun wa huwa ma'udunal kulata. Ini air yang sedikit kejatuhan najis meskipun berubah atau tidak. Air teh, air kopi itu satu gelas atau satu ceret atau satu ember itu kan belum ada dua kolah nggih. Lah itu kok kejatuhan najis berubah atau tidak, maka hukumnya tetap najis. Diingat-ingat nggih, kejatuhan najis tidak berubah, maka hukumnya tetap najis. Di sini dikecualikan ketika yang memasuki atau ke air sedikit yang kemasukan bangkai, yang mana bangkai tersebut ketika disigar atau dibunuh tidak ada darah yang mengalir. Seperti contoh lalat ya, kok ada teh, ya, kemasukan bangkai lalat. Ini maka hukumnya tetap suci, bukan najis. Masih bisa diminum dengan catatan tidak sengaja dimasukkan dan tidak sampai mengalami sebuah perubahan. Yang kedua, air najis itu air 2 kolah atau lebih berubah sebab najis. Air 2 kolah atau lebih berubah sebab najis. Air sumur misalnya, itu kan berkolah-kolah ya. Kok kemasukan bangkai anjing, bangkai kambing, bangkai yang besar hingga merubah bau atau kadar air tersebut berubah. Maka perubahan ini menjadikan air tersebut menjadi air najis. Wal kulatane khumsumi atiritrin baghdadi. Sebenarnya air 2 kolah itu air berapa, ukurannya berapa ya air 2 kolah? Kalau di sini diterangkan adalah 500 kadinya tanah Baghdad. 2 kolah itu kalau diliteri itu menurut Imam Nawawi atau Imam Rafi'i itu sekitar 174 atau 176, berapa liter. Tapi kalau menurut jumhurul ulama atau aksarul ulama itu sekitar 200 lebih, sekitar 216 liter itu sudah dikatakan 2 kolah. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.